Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Siti Nurfaizah, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas 7B dengan NIM 11950200054. Nah, video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik dengan video analisis tindak tutur pada video Omar dan Hana. Nah, di sini ada objek yang saya analisis, ini adalah video atau cuplikan video yang saya capture di video ini adalah percakapan antara Hana dan ibu. Kata Hana, "Ibu habis bersedekah, Hana boleh ambil tart buah juga kan?" Kata ibu, "Boleh." Nah, kemudian di sini ada beberapa aspek yang akan saya analisis dalam video ini gitu. Nah, yang pertama berdasarkan aspek tutur, kemudian yang kedua berdasarkan jenis tindak tutur, yang ketiga berdasarkan bentuk tindak tutur, yang keempat berdasarkan prinsip kerjasama, dan yang kelima berdasarkan muka atau face. Nah, yang pertama, aspek tutur menurut Leach tahun 1991 ini ada 4 ya. Nah, yang pertama ada konteks. Nah, konteks dalam dialog tadi atau dalam kalimat tadi itu adalah bertanya. Mengapa? Karena di kalimat tersebut itu Hana bertanya kepada ibunya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada penutur. Penuturnya sudah jelas ya, yaitu Hana, dan kemudian ada lawan tutur. Lawan tutur punya juga sudah jelas, yaitu ibu. Kemudian tujuan tutur. Nah, tujuan tutur ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya mengambil tart buah. Nah, kemudian analisis yang kedua ini berdasarkan aspek jenis tindak tutur. Ada 3 ya teman-teman. Ada menurut Austin, kemudian menurut Shirley, dan kemudian daya tindak tutur. Nah, pertama jenis tindak tutur menurut Austin tahun 1995 ini adalah pertama, kalimat "Ibu habis bersedekah, Hana boleh ambil tart buah juga kan?" Nah, kalimat itu termasuk ke dalam kalimat performatif. Mengapa? Karena kalimat tersebut adalah sebuah kalimat pernyataan yang mengandung unsur benar atau salah gitu. Tadi kan Hana boleh ambil tart buah juga kan? Nah, dalam kalimat itu tuh ada jawabannya mengandung benar atau salah gitu, jadi boleh atau tidak gitu kan. Nah, kemudian sedangkan kalimat boleh itu termasuk ke dalam konstatif. Mengapa? Karena kalimat tersebut berupa kalimat informasi atau dalam artian tidak mengandung unsur benar atau salah. Nah, kemudian ada aspek jenis tindak tutur yang kedua itu adalah menurut Shirley tahun 1975. Nah, kalimat "Ibu habis bersedekah, Hana boleh ambil tart buah juga kan?" Nah, itu termasuk ke dalam kalimat ekspresif. Mengapa? Karena kalimat tersebut mengungkapkan isi hati atau bertanya atau penasaran. Jadi Hana itu Hana bertanya kepada ibu gitu karena dia penasaran apakah dia boleh mengambil tart buah atau tidak gitu. Makanya ia bertanya. Nah, kemudian kalimat boleh termasuk ke dalam kalimat representatif. Mengapa? Karena kalimat tersebut atau kalimat boleh itu merupakan kalimat informasi atau berita gitu. Nah, kemudian aspek jenis tindak tutur yang ketiga itu daya tindak tutur. Nah, daya tindak tutur ini ada 3 ya. Yang pertama lokusi, kedua ilokusi, dan yang ketiga itu perlokusi. Nah, lokusinya adalah kalimat "Ibu habis bersedekah, Hana boleh ambil tart buah juga kan?" Nah, kemudian ilokusinya adalah maksud dari kalimat tersebut. Nah, maksud dari kalimat yang tadi lokusi itu adalah Hana bertanya kepada ibu karena Hana butuh informasi tentang boleh tidaknya Hana mengambil tart buah. Nah, kemudian perlokusinya itu adalah
ketika ibu memberikan tindakan atau jawaban kepada Hana dengan menjawab boleh. Nah, kemudian ada aspek yang ketiga ini adalah bentuk tindak tutur. Nah, bentuk tindak tutur ini ada dua. Yang pertama berdasarkan modus dan yang kedua berdasarkan kosakata. Nah, berdasarkan modus ini adalah dialog atau kalimat di atas termasuk ke dalam tindak tutur langsung. Nah, mengapa termasuk ke dalam tindak tutur langsung? Karena dalam tuturan tersebut itu tidak ada makna yang tersirat gitu. Jadi tuturannya itu sesuai dengan modusnya gitu. Jika modusnya ingin bertanya, maka tuturannya pun bertanya gitu. Jika modusnya ingin menyampaikan informasi, maka dari itu tuturannya pun menyampaikan informasi begitu. Nah, kemudian berdasarkan kosakata. Yang kedua berdasarkan kosakata ini maksudnya dialog atau kalimat di atas termasuk ke dalam tindak tutur literal. Yang tadi saya jelaskan sedikit di tindak tutur langsung itu. Nah, tutur literal ini adalah tuturan yang di dalamnya tidak ada makna yang tersirat gitu. Jadi sesuai dengan tuturannya, tidak ada maksud yang terselubung. Nah, kemudian yang keempat ini adalah prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasama ini ada 4. Yang pertama, maxim of quantity. Nah, maksudnya adalah informasi cukup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, maksudnya ini adalah tadi dalam dialog tersebut ada jawaban ibu dengan kata boleh ya. Nah, jawaban ibu itu jadi jawaban ibu itu sudah cukup gitu atau tidak berlebihan. Mengapa? Karena ibu hanya menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Hana gitu. Tadi kan Hana bertanya, "Ibu, apakah Hana boleh mengambil tart buah juga?" Nah, dan ibu jawab boleh. Artinya jawaban ibu itu sesuai apa yang dibutuhkan oleh Hana gitu. Dan tidak berlebihan, dalam artian ibu tidak menjelaskan kesana kesini gitu. Jadi ibu hanya menjelaskan dan mengatakan apa yang Hana butuhkan. Nah, kemudian yang kedua ada maxims of quality, yaitu menjawab dengan kenyataan dan tidak ragu. Nah, ibunya pun menjawab dengan tidak ragu ya, karena ibu hanya menjawab boleh, bukan menjawab mungkin atau nanti ya. Itu kan kelihatannya kelihatannya ragu ya. Nah, karena ibu menjawabnya boleh, artinya ibu tidak ragu dan menjawab dengan kenyataan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada maxims of relevancy, yaitu sesuai kebutuhan, sama dengan maxim of quantity yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang keempat ini adalah maxims of manner. Maksudnya tidak membingungkan. Jadi dialognya itu sesuai berurutan. Nah, maksudnya iya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jawaban ibu tuh tidak membingungkan, maksudnya hanya menjawab sesuai kebutuhan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada analisis berdasarkan aspek muka atau face. Nah, yang pertama memiliki wajah negatif. Maksudnya adalah sang penutur ini tidak mengharapkan bahwa dia ingin dihargai gitu. Jadi apa adanya gitu. Nah, kemudian strateginya agak sopan ya. Nah, yang ketiga parameternya yang pertama memiliki jarak sosial yang dekat. Mengapa? Karena Hana dan ibu ini memiliki hubungan keluarga gitu. Sudah jelas ya, Hana dan ibu gitu. Nah, kemudian gaya tuturan bebas, kemudian status sosial biasa saja. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.